Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh inheritance pada pemrograman berorientasi objek, tentunya yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, pembelajarannya kita mulai dari pengertian tentang inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah salah satu konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan pembuatan kelas baru sebagai kelas anak atau subkelas yang mewarisi sifat dan perilaku dari kelas yang sudah ada pada kelas induk atau superkelasnya. Ini nantinya memungkinkan penggunaan kembali kode yang sama atau fungsi-fungsinya ya, mempromosikan hierarki dalam desain kelas, dan memfasilitasi konsep polimorfisme atau perubahan bentuk dari kelasnya, dari kelas induk pada kelas anaknya. Oke, kita lanjut ya. Konsep inheritance ya. Kalau tadi pengertiannya, kali ini kita mempelajari konsep yang pertama, yaitu superkelas dan subkelas ya. Superkelas atau induk adalah kelas yang sudah ada yang menjadi dasar untuk membuat kelas baru. Sementara subkelas atau kelas anak adalah kelas baru yang mewarisi sifat dan perilaku dari kelas supernya atau kelas induknya. Subkelas dapat menambahkan atribut dan metode tambahan atau mengganti metode yang sudah ada dari superkelas. Nantilah itu yang disebut sebagai polimorfisme. Dan polimorfisme nanti akan kita bahas secara khusus pada video pembelajaran tersendiri. Oke, konsep yang kedua. Dalam sebagian besar bahasa pemrograman ya, konsep yang kedua yaitu extend atau pewarisan ya. Dalam sebagian besar bahasa pemrograman berbasis objek, pewarisan dideklarasikan menggunakan kata kunci extend. Ini nantinya menghubungkan kelas anak dengan kelas induk, menunjukkan bahwa kelas anak mewarisi sifat dan perilaku dari kelas induknya. Ya, jadi proses pewarisannya nanti akan menggunakan kata kunci extend atau pewarisan. Extend ya tepatnya nanti ya, keywordnya ya. Ini terjemahannya ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh ya, yaitu kita akan membuat kode pewarisan ya. Yang pertama kita membuat sebuah kelas yang akan kita jadikan sebagai kelas induk ya, bernama kelas kendaraan. Di dalamnya nanti ada properti jenis, kemudian ada metode public void bergerak. Ini metodenya. Misalnya sederhana saja kodenya yaitu system out println kendaraan ini bisa bergerak ya. Kemudian dari kelas kendaraan ini kita akan membuat kelas anaknya yang bernama mobil ya. Jadi nanti cara menginheritance ya atau mewariskannya adalah menggunakan kata kunci extend ini ya. Kemudian kita membuat kelas baru bernama mobil, kita sebutkan kelas induknya, yaitu kelas induknya adalah kendaraan yang tadi sudah dibuat sebelumnya ya. Ini ya. Nah, kemudian nanti di kelas anaknya kita bisa membuat metode baru ya, ataupun nanti menambahkan properti baru. Tapi perlu diingat bahwa kelas mobil ini karena merupakan turunan dari kelas kendaraan, maka walaupun dia tidak mendeklarasikan properti jenis dan metode bergerak, maka semua objek nanti yang nantinya dibuat dari kelas mobil ini tetap memiliki properti induknya, yaitu jenis dan bergerak ini ya. Metode bergerak ini ya. Oke, berikutnya kita akan mengimplementasikan atau membuat objek dari kelas mobil ya. Kita di sini membuat main kelasnya, yaitu kelas main, kemudian public static void main string args ya. Kemudian di sini kita akan membuat objek bernama mobil Priadi. Kita instansiasi dari new mobil ini ya. Mobil ini adalah kelas yang sebelumnya sudah kita buat yang merupakan turunan dari kelas kendaraan ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi jenis dari kendaraannya. Nanti akan kita isi dengan van. Kalau kita perhatikan ya, kelas mobil tidak ada jenisnya. Ini yang ada pada kelas kendaraan yang merupakan induk dari kelas mobil. Tapi nanti di dalam objek yang dibentuk dari kelas mobil ya, maka dia akan memiliki properti jenis ya. Nah, selanjutnya kita akan coba cetak ya jenis kendaraan ya, kemudian mobil Priadi, kemudian jenis ya. Sehingga nanti di sini sesuai yang dikatakan pada konsep sebelumnya ya, bahwa kelas anak itu nanti akan mewarisi seluruh dari kelas kendaraan, yaitu menggunakan kode-kode program yang dibuat di kelas sebelumnya, sekaligus membentuk hierarki ya. Kelas kendaraan merupakan induknya dan kelas mobil merupakan anaknya ya. Selanjutnya ya, kita akan memanggil metode bergerak, di mana
metode bergerak sendiri tidak ada pada kelas mobil, dia hanya ada pada kelas kendaraan. Tapi sekali lagi, karena kelas mobil merupakan turunan dari kelas kendaraan, maka dia juga memiliki metode bergerak ya. Ini memanggil metode yang ada pada subkelas kendaraan. Selanjutnya kita memanggil metode yang memang ada pada kelas mobil itu sendiri ya. Nah, ini memang ada metode klakson, sehingga nanti metode yang ada pada kelas induknya bisa dipanggil, kemudian metode yang ada pada kelas anaknya itu juga sama-sama bisa dipanggil. Sehingga nanti jika kode ini dijalankan, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, sementara ini teman-teman boleh latihan secara mandiri. Namun pada pertemuan yang akan datang nanti akan didemonstrasikan bagaimana cara membuat inheritance ini. Nah, selanjutnya kita lihat penjelasannya. Dalam contoh ini kita memiliki dua kelas, yaitu kendaraan sebagai superkelas atau kelas induknya dan mobil sebagai subkelas atau kelas anaknya. Kelas kendaraan memiliki atribut jenis dan metode bergerak, sedangkan kelas mobil adalah subkelas yang mengekstend atau mewarisi kelas kendaraan. Ini berarti bahwa kelas mobil mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan dan juga dapat memiliki metode khususnya sendiri ya, atau membuat metode khususnya sendiri, yaitu metode klakson ya. Kemudian kita membuat objek mobil Priadi ya. Ini adalah instance dari kelas mobil. Tetapi karena pewarisan atau inheritance, ia memiliki akses ke atribut dan metode dari superkelasnya, yaitu kendaraan, serta memiliki metode khususnya tersendiri. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah konsep yang ketiga, yaitu overriding atau penggantian. Ini kita bahas secara konseptualnya dulu, nanti secara khusus kita akan ada video khusus yang membahas ini. Subkelas dapat menggantikan atau override metode yang sudah ada pada superkelasnya dengan versi yang sesuai dengan kebutuhan dari subkelasnya. Jadi walaupun mewarisi suatu metode, jika suatu saat subkelasnya itu menginginkan ada perubahan fungsi dari metode tersebut, tetap bisa dilakukan ya. Konsep ini memungkinkan subkelas untuk memiliki perilaku yang berbeda untuk metode yang sama yang ada pada superkelas. Kajian lebih dalam tentang overriding nanti akan dibahas pada bab polimorfisme ya. Lanjut, konsep inheritance yang keempat, yaitu akses anggota ke superkelas. Subkelas dapat mengakses atribut dan metode yang diturunkan dari superkelasnya. Beberapa bahasa pemrograman termasuk Java menggunakan kata kunci super untuk mengakses metode atau atribut dari superkelasnya. Ini yang dimaksud adalah bukan instansiasinya ya, bukan objek-objeknya, tapi kelas turunannya benar-benar bisa mengakses metode ataupun properti yang ada pada subkelasnya. Nah, di sini nanti ada contohnya ya. Contoh akses anggota ke superkelas. Bagian satu yaitu kita membuat kelas induk. Misalnya kita membuat kelas induk kendaraan, di sana nanti ada properti jenis dan ada metode bergerak. Kemudian berikutnya kita membuat kelas mobil yang merupakan turunan dari kelas kendaraan ya. Nah, di sini seperti sebelumnya ya, kita membuat metode klakson ya, yaitu kita nyetak aja sebuah string bernama mobil Priadi berbunyi tot 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 misalnya ya. Kemudian berikutnya metode yang menggunakan super untuk mengakses metode dari superkelasnya. Nah, diperhatikan di sini ya. Kita membuat metode ya, sistem out println jenis kendaraan kemudian jenis ya. Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Kita ya di sini tidak memiliki properti jenis ya, tapi karena ini merupakan turunan dari kelas dari kendaraan ya, maka dia tetap memiliki properti jenis ini. Kemudian untuk mengakses metode bergerak dari superkelas kita menggunakan keyword super ini ya, super dot bergerak. Nah, ini dia mengakses kelas yang ada di sini ya. Oke, caranya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini coba diimplementasikan dalam main class ya, public static void main dalam kelas main ya. Kemudian di sini kita membuat objek mobil Priadi, kemudian jenisnya diisi ya. Kemudian dipanggil metode klakson. Berikutnya kita panggil ini ya, metode mobil Priadi.info. Mobil Priadi.info dia akan memanggil metode ini ya, di mana metode ini memanggil metode yang ada di dalam ini ya, kelas induknya ya. Jadi memang ini berantai ya.
Sehingga nanti hasil programnya kurang lebih akan seperti ini ya, menampilkan mobil Priadi berbunyi tot 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 ya, kemudian jenis kendaraan Priadi, jenis Priadi kendaraan ya, menampilkan pick up ya, kemudian kendaraan Priadi ini bisa bergerak. Nah teman-teman kalau penasaran silakan dicoba kode program tadi ya. Tapi nanti di pertemuan yang akan datang akan saya demonstrasikan secara khusus bagaimana cara program ini bekerja. Selanjutnya ini adalah penjelasannya ya, dalam metode info tadi ya, dari subkelas mobil kita menggunakan kata kunci super untuk mengakses metode bergerak dari superkelas kendaraan. Ini nantinya memungkinkan kita untuk mengakses anggota superkelas bahkan jika subkelasnya memiliki metode dengan nama yang sama. Jadi nanti dalam kasus khusus ya, misalnya di sini kita sama-sama memiliki di sini ya, sama-sama memiliki metode bergerak seperti ini ya. Tapi bergerak yang dimaksud ya, yaitu bergerak yang ada pada kelas induknya. Sementara pada kelas anaknya memiliki bergerak dengan fungsionalitas atau baris-baris kode yang berbeda ya. Oke, mungkin teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut. Tapi kali ini kita lanjutkan dulu pembahasannya ya. Konsep inheritance yang kelima yaitu konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang digunakan untuk menginisialisasi objek saat objek tersebut dibuat atau diinstansiasi. Konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya dan tidak memiliki tipe pengembalian, baik void pun tidak diperlukan ya. Subkelas bisa memiliki konstruktor sendiri yang dapat menginisialisasi atribut tambahan yang dimilikinya. Konstruktor subkelas dapat memanggil konstruktor superkelasnya menggunakan kata kunci super tadi ya. Nah, contohnya ya, kita mulai dari membuat kelas induk ya. Di sana nanti ada properti jenis. Kemudian di sini ada konstruktornya. Perhatikan nama metode pada konstruktor ya, itu nanti sama persis dengan nama kelasnya. Sehingga nanti ketika menginstansiasi ini, otomatis kode pada blok konstruktor ini akan dieksekusi ya. Nah, ketika dijalankan ya, ini misalnya kita akan menetapkan ya, this jenis sama dengan jenis ya. Sehingga yang dimaksud ya, this jenis itu yang dimaksud adalah ini ya, sedangkan jenis yang dimaksud adalah dari sini. Ini adalah parameternya, diisikan ke sini. Ketika dipanggil, maka dia akan diisikan ke sini menggunakan this jenis ini. Kemudian yang lainnya ini sama ya, menggunakan metode bergerak ya. Nah, selanjutnya kelas anaknya yaitu kelas kendaraan ya. Di sini kelas mobil ya, kelas mobil ya yang merupakan extend kendaraan ya. Nah, di sini ada metode mobil. Nah, ingat kalau namanya sama, ini merupakan konstruktor sama dengan nama kelasnya ya. Di sini nanti memungkinkan diberikan dua parameter yaitu jenis dan merek ya. Nah, ketika nanti ini dipanggil ya, diisi parameternya ya, maka kita bisa memanggil super kemudian dalam tanda kurung jenis ya. Jadi yang dimaksud super dalam tanda kurung jenis ini adalah properti yang dimiliki oleh kelas induknya. Sedangkan this merek sama dengan merek ya, maksudnya adalah merek yang ada di kelas anaknya ini kemudian diisi dengan pengisian dari merek yang ada pada parameter dari metode ini ya. Kemudian kelas metode khusus subkelas ya, di sini kita nyetak seperti ini saja ya, void klakson ya, bunyi tot misalnya ya. Kemudian berikutnya metode yang menggunakan super untuk mengakses metode dari superkelas. Kalau ini sama dengan sebelumnya ya, kita panggil super.bergerak ya. Nah, kemudian kita mengimplementasikan dalam main class, kemudian dalam ini ya, metode main ini ya. Kita membuat di sini adalah objek mobil dari kelas mobil ini ya. Kemudian kita panggil klakson ya, kemudian kita panggil info ya. Ingat pada klakson dan info ya, pada kelas mobil ya, itu dia di dalamnya memanggil ya, memanggil metode dari di sini metode kelas induknya ya. Nah, yang unik di sini ya, saat instansiasi kalau dalam proses-proses sebelumnya dalam tanda kurungnya ini diisi kosong. Tapi karena kali ini mobil memiliki konstruktor ya, di mana memungkinkan ketika kita menginstansiasi otomatis berisi data-data ini ya, maka di sini akan langsung terisi sesuai dengan isian yang ada di sini yaitu sedan dan Toyota ini ya. Sehingga nanti properti dari jenis dan mereknya otomatis bisa terisi, di mana untuk jenis itu merupakan properti yang dimiliki oleh induk dari kelas mobil ini yaitu kelas kendaraan ya. Nah, itulah yang menjadi catatan penting ya.
Nah, hasilnya nanti kurang lebih akan menampilkan kode program seperti ini ya. Mobil Toyota berbunyi tot-tot-tot, jenis kendaraan sedan dan kendaraan ini bisa bergerak ya. Selanjutnya ini ada penjelasan tambahan ya. Dalam konstruktor subkelas mobil kita menggunakan kata kunci super, kemudian dalam tanda kurung jenis untuk memanggil konstruktor superkelas kendaraan. Ini memungkinkan kita untuk menginisialisasi atribut jenis dalam superkelas saat membuat objek dari subkelas. Dengan demikian, kita dapat mengakses konstruktor superkelas dari dalam konstruktor subkelas ya. Selanjutnya konsep yang keenam dari inheritance ini nantinya ada polymorphisme. Inheritance memungkinkan konsep polymorphisme di mana objek dari kelas yang berbeda dapat memiliki perilaku yang berbeda untuk metode yang sama yang diwarisi dari superkelasnya. Polymorphisme memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan objek. Nah, konsep ini nanti akan secara khusus dibahas dalam bab tersendiri. Selanjutnya adalah dalam konsep inheritance ini memang melahirkan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek yang lain, yaitu abstraksi ya, termasuk di sini. Inheritance juga memfasilitasi konsep abstraksi di mana kelas superkelas dapat menjadi representasi abstrak dari objek-objek yang lebih umum, sementara subkelas dapat menjadi implementasi konkret dari detail yang lebih lanjut. Sebuah kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi dan sering digunakan sebagai superkelas yang mendefinisikan metode-metode abstrak, yaitu metode tanpa implementasi. Nanti ini semacam menjadi rangkuman dari kodenya, sehingga nanti kode-kode program bisa terkonsep dengan baik. Subkelas dari kelas abstrak harus mengimplementasikan metode-metode abstrak tersebut ya. Nanti teman-teman untuk abstraksi ini juga akan ada pembahasan secara khusus. Konsep abstraksi ini mirip sekali dengan konsep abstrak yang ada pada jurnal ilmiah, yaitu merupakan gambaran ringkas dari keseluruhan isi dari sebuah konstruksi tulisan atau kode program. Abstraksi ini nantinya juga akan dibahas lebih dalam bab atau video pembelajaran tersendiri. Selanjutnya adalah konsep mengenai rantai pewarisan. Pewarisan dapat membentuk rantai hierarki dengan banyak tingkatan, di mana setiap kelas anak dapat menjadi superkelas bagi kelas yang lain. Ini nantinya memungkinkan pembuatan hierarki kelas yang lebih kompleks ya. Jadi nanti satu kelas bisa diwariskan ke kelas yang lainnya, kemudian diwariskan kelas yang lainnya. Seperti misalnya kelas induknya itu nenek, kemudian kelas anaknya itu yang saat itu berjalan ya, anak ya. Kemudian berikutnya sampai kelas cucu, cicit dan lain sebagainya itu bisa ya. Nah, contohnya rantai pewarisan seperti ini ya. Kita punya kelas kendaraan, di sana ada properti jenis, ada metode kendaraan dan ada ini ya, metode info ya. Kemudian diwariskan ke kelas mobil, kelas kendaraan itu nanti di sana ada properti merek, ada metode mobil dan nanti ada metode info juga. Nah, ini mirip ya. Metode info nanti ini memanggil metode info yang ada pada kelas induknya. Sedangkan yang ini ya, ini merupakan konstruktornya dan ini memanggil ya ini properti yang ada di kelas induknya ya. Nah, ini di sini yang unik ya, super.info ini memanggil ya. Jadi ini sama-sama metodenya info, tapi kali ini kata kunci super itu dia memanggil metode yang ada pada kelas induknya ya. Nah, kurang lebih nanti seperti itu. Selanjutnya dari kelas mobil itu ya, nanti bisa diturunkan lagi menjadi kelas motor. Jadi ini turun-turunannya ya. Pertama adalah kelas kendaraan, diwariskan ke kelas mobil, kemudian diwariskan lagi ke kelas motor. Nah, setelah diwariskan ke kelas motor nanti sama ya, kita bisa membuat properti baru, kemudian bisa mengakses kelas-kelas yang ada pada induknya ya. Nah, di sini bahkan dia mengakses properti pada neneknya, yaitu jenis ya pada neneknya ya. Dan pada induknya yaitu merek ya. Induknya merek dan neneknya di sini adalah jenis ya, pada kelas motor ya. Nah, ini. Kemudian di sana dia juga bisa membuat metode baru ya. Di sini dia mengakses properti pada kelas induknya dan kelas neneknya ya. Kemudian dia bisa menjalankan konstruktor di sini ya. Sama karakteristiknya. Kemudian dia juga bisa mengakses ya. Di sini adalah kalau ini kelas induknya ya, karena dia memanggil super.info. Nah, dia memanggil ini, tapi ini nanti memanggil
neneknya gitu ya. Jadi nanti berurutan atau berantai ya. Nah, dalam contoh tadi kita memiliki 3 kelas, yaitu kendaraan sebagai superkelas, kemudian mobil sebagai subkelas pertama yang mewarisi dari kelas kendaraan, kemudian motor sebagai subkelas kedua yang mewarisi kelas mobil. Setiap kelas memiliki konstruktor yang menginisialisasi atributnya dan metode info yang digunakan untuk mencetak informasi ya. Jadi berantai seperti itu ya. Selanjutnya adalah masih lanjutan dari rantai pewarisan tadi ya. Kalau tadi kan urut-urutannya bagaimana kita mewariskan ya. Berikutnya di sini adalah implementasinya. Misalnya kita kali ini akan membuat objek motor ya dari kelas motor ya, dan kita bisa menjalankan konstruktor ya di sini ya, yaitu mengisi dengan 3 parameter yaitu motor, Yamaha, dan sport. Kemudian motor dan info itu nanti bisa dipanggil ya, dimana info ini merupakan secara berurutan, secara berantai ya. Ini memanggil induknya, kemudian ini juga memanggil induknya ya. Jadi nanti kurang lebih seperti itu. Hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, di sini nanti ada penjelasan tambahan. Dalam contoh ini, objek motor adalah instan dari kelas motor, tetapi karena pewarisan, ia memiliki akses ke semua metode dalam rantai pewarisan, termasuk yang berasal dari kendaraan dan mobil, di mana kendaraan ini induknya induk atau kakeknya, dan di sini adalah induknya ya. Baik, saya kira demikian pembelajaran kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun diskusi, silahkan disampaikan melalui saluran komunikasi yang ada. Demikian, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.